Di tengah masuknya jet tempur modern Dassault Rafale ke dalam kekuatan TNI Angkatan Udara, muncul peluang baru yang menarik perhatian. Pengembangan bom udara berat 1 ton oleh India yang disebut-sebut kompatibel dengan berbagai platform, termasuk Rafale dan Sukhoi yang juga dioperasikan Indonesia. Langkah ini berawal dari kebijakan Kementerian Pertahanan India yang secara resmi mengeluarkan Expression of Interest atau EOI untuk mengembangkan bom udara 1000 kg buatan dalam negeri. Program ini menjadi bagian dari visi besar India dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan melalui kebijakan Atmanirbhar Bharat. Bom ini dirancang setara dengan kelas Mk-84 bom, salah satu bom udara berat paling dikenal di dunia, namun dengan pengembangan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan Angkatan Udara India. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 600 unit bom direncanakan untuk diproduksi dengan target waktu proyek sekitar 2,5 tahun sejak tahap awal desain hingga kontrak produksi ditandatangani. Ini menunjukkan keseriusan India dalam membangun kemampuan produksi munisi strategis secara mandiri. Salah satu keunggulan utama dari bom ini adalah desainnya yang multiplatform. Artinya, bom tersebut dapat digunakan oleh berbagai jenis pesawat tempur, baik buatan Rusia maupun Barat, yang saat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara India. Platform utama yang menjadi target integrasi adalah Sukhoi Su-30 MKI sebagai tulang punggung armada Rusia, serta Rafale sebagai jet tempur modern buatan Prancis. Kedua platform ini memiliki sistem yang berbeda, sehingga membutuhkan desain munisi yang fleksibel dan adaptif. Untuk itu, India merancang sistem tailkit dan interface avionik yang dapat menyesuaikan perbedaan standar antara sistem Rusia dan NATO. Hal ini memungkinkan satu jenis bom dapat digunakan lintas platform tanpa perlu pengembangan terpisah. India sendiri sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan munisi berat. Sebelumnya, mereka berhasil menguji glide bomb kelas 1 ton bernama Gaurav yang diluncurkan dari Su-30 MKI, menunjukkan bahwa integrasi senjata berat pada pesawat tempur bukanlah hal baru. Lalu, bagaimana relevansinya bagi Indonesia? Indonesia saat ini mengoperasikan Sukhoi Su-30 Mk2 yang memiliki kesamaan platform dengan Su-30 MKI milik India. Selain itu, Indonesia juga mulai menerima Rafale sebagai bagian dari modernisasi armada tempurnya. Kesamaan platform ini membuka peluang besar dalam hal kompatibilitas teknis. Jika bom udara 1 ton buatan India ini berhasil dikembangkan dan ditawarkan secara internasional, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pengguna yang diuntungkan. Dengan satu jenis munisi yang bisa digunakan pada dua platform berbeda, Indonesia dapat menghemat biaya logistik, pelatihan, serta penyimpanan senjata. Ini menjadi solusi efisien bagi negara yang mengoperasikan armada campuran seperti TNI AU. Peluang kerjasama ini juga semakin terbuka lebar, mengingat hubungan pertahanan antara Indonesia dan India yang terus berkembang. Salah satu buktinya adalah kesepakatan pengadaan rudal BrahMos Missile yang menjadi tonggak penting dalam kerjasama kedua negara. Kerjasama tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi dan kolaborasi industri pertahanan di masa depan. Dari sisi strategis, kehadiran bom udara 1 ton ini akan memperkuat kemampuan serangan darat TNI AU. Munisi kelas berat seperti ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi, seperti bunker, fasilitas militer, atau infrastruktur strategis lawan. Kemampuan ini sangat penting dalam skenario peperangan modern yang menuntut presisi tinggi dan daya hancur besar dalam waktu singkat. Namun demikian, setiap potensi kerjasama tetap membutuhkan kajian mendalam. Faktor seperti kompatibilitas teknis, biaya integrasi, sertifikasi senjata, hingga aspek kedaulatan harus diperhitungkan secara matang sebelum keputusan diambil. Di tingkat kawasan, langkah India ini juga mencerminkan perubahan besar dalam industri pertahanan global. Negara-negara mulai berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor dan membangun ekosistem produksi dalam negeri.
Dengan menciptakan munisi yang fleksibel dan kompatibel lintas platform, India berupaya menawarkan solusi yang lebih adaptif bagi negara-negara dengan armada campuran seperti Indonesia. Tren ini sekaligus memperlihatkan semakin kuatnya peran India sebagai pemain baru dalam pasar ekspor pertahanan global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, perkembangan ini membuka opsi strategis baru dalam memperkuat kekuatan udara tanpa harus sepenuhnya bergantung pada satu sumber teknologi. Ke depan, kerjasama semacam ini berpotensi menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi alutsista nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan.